Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman di Cafe 3. Setelah kemarin kita berurusan dengan user interface dan user experience, kalian juga sudah mengaplikasikan pada tugas-tugas. Bagi yang belum, saya ingatkan lagi untuk segera mengumpulkan karena jadwal UPM sudah muncul, yaitu ada di bulan Januari. Nah, ini merupakan dua materi terakhir, yaitu materi yang bisa dibilang merupakan materi terpenting dari setiap mata kuliah desain komunikasi visual, di mana kita membahas tentang branding, dan branding, harta tahta branding. Oke, fine. So, di DKV 2 juga sudah dibahas bagaimana branding itu terbentuk. Bagi teman-teman yang ada di kelas RG, SA maupun SB, pastilah sudah tahu bagaimana branding itu bisa menjadi satu kekuatan yang mampu menjual produk, bukan hanya sekedar produknya saja, tapi bagaimana produk itu dikenalkan dan juga menjadi sebuah ide di pikiran masing-masing konsumen. Brand itu, ini hanya ingatin aja untuk memudahkan mendefinisikan, membedakan dari pesaing, serta mengklarifikasi bahwa brand Anda merupakan brand yang terbaik dan digunakan oleh konsumen. Keuntungannya adalah setiap pelanggannya, nggak kayak dia, bisa lebih bertahan dalam menghadapi persaingan, bisa juga lebih bertahan untuk menghadapi krisis seperti kemarin kondisi COVID. Margin profit yang lebih besar, jadi bisa perusahaan menjadi TBK dan bisa masuk ke lantai saham. Konsumen bisa lebih toleran bila produk menaikkan harga, macam sabun Lux yang makin naik, apalagi skincare maupun bedak dan perawatan kulit laki-laki. Nah, itu makin naik tuh. Kan nge-gym makin ini ya, makin mahal kan ya. Nah, juga mendapatkan dukungan dan kerjasama yang lebih baik. Jelas, kalau kalian bekerja sama dengan Unilever itu akan berbeda tarafnya bekerja sama dengan Janji Jiwa. Itu dua brand yang berbeda dan orang akan tentu lebih memilih Unilever sebagai sebuah perusahaan besar. Konsumen bisa lebih toleran, itu untuk konsumen yang lebih bisa toleran untuk menaikkan harga yang makin tahun makin naik, mendapat dukungan dan kerjasama yang lebih baik, kemudian komunikasi promosi yang lebih efektif, efisien. Artinya ketika brand itu sudah tertancap di pikiran, sama seperti Sprite itu, kalian akan cenderung akan memilih Sprite daripada Aqua kalau sedang panas-panasnya kan, di Alfamart atau Indomaret gitu kan. Nah, itu lebih efektif. Nggak perlu iklan panjang-panjang, cukup pajang Aqua di harga promo. Nah, pasti banyak diambil. Peluang lisensi lebih terbuka, artinya brand itu juga bisa menjadi sebuah kekayaan intelektual, dan peluang perkembangan brand extension yang lebih terbuka, lebih luas. Nah, ada brand ini juga dibahas di perusahaan-perusahaan TBK yang melantai di bursa saham, di mana brand ini juga bernilai. Misalkan sebuah perusahaan itu memiliki aset 100 juta, maka dia bisa dijual menjadi 150 juta atau 200 juta. Nah, selisih dari aset itu, aset liability itu aset yang terlihat seperti bangunan dan lain sebagainya 100 juta, dengan harga jualnya itu ada 50 juta atau 100 juta. 50 juta katakanlah ya kan. Nah, 50 juta itu merupakan aset yang tidak terlihat, yang salah satunya merupakan brand itu sendiri. Misalkan kalau McD itu dijual, yang McD lah, WhatsApp lah, yang diakuisisi sama Facebook, itu dijual ke Facebook, itu harganya naik tinggi banget karena orang sudah mengenal WhatsApp gitu kan, kemudian diadopsi Facebook dan jadilah WhatsApp menjadi bagian dari Facebook. Instagram juga gitu. Nah, itulah fungsi brand, mengapa itu menjadi penting untuk ditancapkan ke pikiran orang-orang. Branding merupakan aktivitas kegiatan membentuk dan menguatkan brand. Branding adalah merupakan kegiatan marketing, yaitu upaya memasarkan brand ke suatu pasar, dimulai penentuan brand. Kayaknya saya sudah menjelaskan di pertemuan-pertemuan kemarin. Visual branding juga sama. Yang tadinya branding merupakan kegiatan untuk membuat brand, visual branding ini akan berfokus pada
bentuk visualnya, yang tujuannya adalah mendiferensiasikan brand tersebut dengan brand yang lain. Elemen penting dari visual branding itu ada 3, ada aspek, gambar, teks, atau keduanya, warna khas, grafis khas. 3 hal ini yang bisa diimplementasikan menjadi brand identity atau identitas brandnya. Jadi misalkan kalau kalian lihat logo Gojek, kalian akan tahu bagaimana tulisan-tulisan dalam logo Gojek itu. Kita buka ya, Gojek ya. Gojek. Kalian akan tahu bagaimana Gojek itu menggunakan eksistensi brandnya itu sesuai. Misalkan tulisan Gojek dengan tulisan Gojek di sini, karena itu memang logo ya. Kita lihat GoFood, Gojek di sini. Brand ini akan terus sama, terulang. Logo ini akan terus terulang dimanapun brand Gojek itu ada. Lihat aja. Gitu. Meskipun dia menggunakan iklan, ya tetap aja menggunakan warna hijau sebagai implementasinya. Nah, kenapa penting? Karena banyak produk yang sejenis semakin banyak, sehingga tentu akan sangat beragam gitu. Dan biasanya mereka yang paling diingat oleh konsumen yang akan menjadi pilihan. Ribuan merek juga berkeliaran dimanapun, bahkan di YouTube, bahkan di KRL, kemudian hadir di rumah-rumah kalian. Brand yang dimanage dengan cerdas oleh produsen berpeluang menjadi top brand. Siapakah top brand? Mari kita lihat. Siapa top brand 2020? Top brand 2020. Kalian bisa lihat top brand award. Jadi brand apa yang paling sekarang tertancap di pikiran orang? Kalian bisa lihat di sini. Ada kategori minuman. Dan kalian bisa lihat. Nah, fungsinya apa? Kalian lihat kayak gini. Ketika kalian menggarap sebuah brand, kalian akan membutuhkan komparasinya. Komparasinya siapa sih? Komparasinya ke brand-brand besarnya biasanya. Di sini ada brand-brand yang gede, yang mana kalian bisa lihat ada setiap sub brand yang menjadi top. Misalkan stik kentang atau pisang nugget, banana nugget. Raja Pisang Nugget, Sang Pisang, punyanya anaknya Jokowi. Itu brandnya tertancap kuat. Nah, supply yang melebihi demand. Dari 10 jenis produk yang dilempar ke market, 6-7 produk akan rontok di tahun pertama. Kemudian hanya 1 atau 2 produk yang akan survive setelah 5 tahun berjalan. Tujuannya jelas, hasil dari visual branding tidak bersifat instan tapi long term goal. Kontinuitas, inilah yang perlu dipertimbangkan oleh para desainer komunikasi visual untuk membuat sebuah brand melalui visual branding. Tujuannya bukan menaikkan omset yang sporadis dan temporer. Sporadis itu yang menyebar, kemudian temporer itu yang dalam waktu singkat untuk akhirnya merugi dalam perjalanan. Artinya, ketika membangun brand itu perlu dipertimbangkan bagaimana brand tersebut akan berkembang. Layaknya bayi itu kan belum bisa langsung berlari kan, artinya dipelus pelan-pelan, dimandiinnya pelan-pelan. Sama dengan brand, dengan menggunakan tujuan visual branding. Manfaat brand bisa kalian baca sendiri, bisa kalian pause. Brand equity merupakan sebuah istilah yang disebut sebagai CBBA yang ini, Customer Based Brand Equity. Nah, biasanya CBBA ini muncul ketika konsumen memiliki tingkat kesadaran dan keakraban yang tinggi dengan sebuah brand dan memiliki asosiasi yang kuat terhadap brand tersebut. Nah, itulah yang akhirnya akan menjadi kekuatan engagement, kekuatan penggabungan, kekuatan untuk perangkulan antara barang dengan konsumen. Sumbernya ada 2. Yang pertama ada brand awareness. Brand awareness itu terdiri dari brand recognition dan brand recall performance. Kalian bisa baca, brand recognition adalah kemampuan konsumen untuk menggali sebuah brand sebelum diberikan penjelasan. Ini dalam bahasanya akan disebut
a priori, contoh Apple tidak perlu dijelaskan, maka sebagian konsumen sudah mengetahuinya. Sedangkan brand recall perform adalah kemampuan konsumen untuk memilih brand dari ingatan ketika diberi kategori produk atau kebutuhan yang dipenuhi oleh kategori produk tersebut. Misalkan orang ketika memilih, kalau di situ dicontohkan soft drink ya, kita contohkan transportasi online gitu kan, maka kebanyakan akan menyebut Grab ataupun Gojek. Nah, itu perlu ada recall gitu. Recall apa sih, sesuatu yang bisa mengantar makanan kita, misalkan GoFood, itu contoh kayak gitu. Kalian bisa lihat brand-brand kata-kata beri soft drink padahal ada banyak, tapi kebanyakan akan bilang Coca-Cola. Yang kedua adalah brand image. Setelah tadi ada brand awareness, yang berikutnya adalah brand image. Menciptakan brand yang positif membutuhkan program yang memiliki asosiasi brand yang kuat. Strength of brand association. Asosiasi brand ini menguntungkan, dan asosiasi brand yang unik akan membuat brand itu akan menjadi sangat kuat. Semakin dalam seorang berpikir tentang informasi produk dan menghubungkannya dengan pengetahuan tentang brand tersebut, maka semakin kuat asosiasi brand tersebut. Konsumen membentuk keyakinan tentang brand attributes. Brand attributes itu atribut-atribut brand yang ada. Brand benefit dengan cara yang berbeda. Benefit yang manfaat brand dengan cara yang berbeda. Brand attributes adalah fitur deskriptif yang menjadi ciri sebuah produk atau jasa. Kalau kalian lihat brand attributes itu ada banyak, bisa diaplikasikan melalui baliho, kemudian ada poster bla bla segala macam, media below the line, upper the line dan lain sebagainya. Dan brand benefit merupakan nilai dan makna pribadi yang dilekatkan konsumen pada atribut sebuah produk atau jasa. Sehingga ketika orang dengan Gojek ya, dia jualannya akan gitu, memudahkan kehidupan yang seperti itu. Gitu. Nah, brand association, asosiasi brand tersebut itu akan membentuk di benak konsumen. Kalau makan daripada di warteg hujan-hujan becek dan banyak orang yang ngerokok di dalamnya, maka McD akan menjadi suatu hal yang menyenangkan. Karena apa? Karena dia bersih, cepat, bersahabat. Kemudian ada burger di sana, ada mainan untuk anak-anak. Nah, asosiasi brand yang menguntungkan, asosiasi yang menguntungkan bagi sebuah brand adalah asosiasi yang diinginkan oleh konsumen, desirable, dan disampaikan oleh produk atau deliverability. Kayaknya panjang banget ya. Intinya adalah bagaimana brand itu bisa menjadi unik untuk mendapatkan brand image yang sesuai dengan konstruksi bentuknya. Antara kalian ingin menjadi desainer komunikasi visual yang baik, ya harus memikirkan itu. Apa saja sih cara-cara untuk membentuk brand ini? Tadi konsep-konsepnya sudah ada ya. Dan silahkan untuk kalian membuat peta pikir, mind mapping. Sebenarnya brand itu bisa dibentuk dari apa sih? Silahkan dijawab pada diskusi WhatsApp pada pertemuan ini. Thank you, selamat pagi, sore, siang, malam.